Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam presentasi proyek pemrograman web mengenai pengembangan sistem informasi manajemen toko buku berbasis software. Nah, sebelum melanjutkan presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini yang pertama ada Haidar Raffi Purnomo dengan NIM 2023-31015 dengan jobdesk membuat konsep web dan pengembangan kode HTML. Kemudian ada Prabu Aditya Dwi Putra dengan NIM 2023-31297 dengan jobdesk record video YouTube dan membuat link serta desain CSS web. Kemudian ada Christian Raffi Ade Fonsi Hombing dengan NIM 2023-31296 dengan jobdesk record video YouTube dan membuat link serta pembuatan konsep web. Kemudian ada Zunun Ahmad Maulidi dengan NIM 2023-31334 dengan jobdesk desain CSS web. Kemudian ada Albertus Gracia Advin Sanjaya dengan NIM 2023-31002 dengan jobdesk membuat konsep web dan pengembangan kode HTML. Selanjutnya, ada Dewi Sahrina Yuliani dengan NIM 2023-31322 dengan jobdesk membuat konsep web dan desain CSS web. Kemudian yang terakhir ada Pande Putu Angga dengan NIM 2023-31259 dengan jobdesk desain CSS web. Nah, untuk itu, di sini kami membuat software yang digunakan untuk mempermudah sistem manajemen di toko buku. Dengan software ini, pemilik toko akan dengan mudah mengetahui informasi produk yang dijual di dalam toko buku. Informasi yang diberikan pun adalah seputar buku-buku yang dijual dan diinput oleh pemilik saat barang atau stok masuk. Nah, di sini informasi tersebut dapat berupa judul buku, tahun terbit, penulis, harga buku, jumlah buku, dan letak buku tersebut di rak display. Nah, untuk lebih lengkapnya, selanjutnya langsung saja akan diberikan penjelasan dan pemaparan langsung dari rekan saya, Haidar Raffi Purnomo. Untuk itu Oke, dipersilakan. baik. Terima kasih. Kita langsung saja ya, bisa dilihat di share screen-nya untuk tampilan awal dari web tersebut nantinya akan terlihat menu login. Kenapa menu login? Dikarenakan web ini hanya terbatas untuk pemilik toko atau pegawai toko saja. Jadi kita di sini untuk username-nya kami buatnya dummy aja untuk admin, password-nya admin123. Lalu tinggal klik login. Dan jika ada password atau username-nya salah, nanti akan muncul notif seperti di atas, yaitu kredensial login tidak valid. Kita ubah, kita cukup klik OK, balik lagi. Oke, jadi ketika kita sudah klik login, nantinya akan muncul di menu yang pertama, yaitu menu dashboard. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, untuk konsep dari web ini, untuk mempermudah toko-toko buku, terutama toko-toko buku antik atau toko-toko buku tua yang masih memanajemen buku-bukunya itu dengan manual seperti ditulis tangan di buku gitu. Mulai dari jumlah buku, nama buku, di rak mana bukunya, penerbit, tanggal terbit, dan berbagai macam data lainnya. Yang mana hal ini untuk di zaman yang sekarang ini sangat tidak efisien ya. Jadi harapannya untuk web ini dapat memudahkan toko-toko buku antik tersebut agar lebih mudah memanajemen buku-buku yang akan masuk atau yang akan keluar, baik itu penjualan maupun hal lainnya. Oke, kita lanjut saja untuk di menu dashboard ini. Untuk detailnya nantinya akan ada fitur namanya summary. Jadi summary ini akan memberikan kita tentang summary penjualan hari itu, bulan itu, dan tahunnya. Dan summary tentang buku-buku yang baru masuk ataupun yang baru keluar. Saat ini fiturnya belum tersedia, uh, jadi dashboardnya hanya untuk sebagai ucapan selamat datang saja untuk di webnya. Lalu yang ke menu berikutnya itu ada kelola buku. Yang mana di kelola buku ini eh, fungsinya sama ketika seorang pemilik toko buku menginput atau menulis data-data buku, baik
penjualan atau yang masuk di buku secara manual. Fungsinya sama, jadi di sini ada bagian tambah buku, yang mana kita untuk menambahkan buku mulai dari judul bukunya, penulis, kategori, tanggal terbit, stok, harga. Dan kita juga bisa memasukkan gambar dari buku. Jika kita sudah memasukkan data-data dari bukunya, kita cukup klik tambah buku. Nantinya secara otomatis data buku itu atau buku yang sudah kita input akan masuk ke daftar buku. Kita coba saja ya. Di sini misalnya 86 itu judul buku, penulisnya Asep. Di sini ada dua kategori yaitu fiksi dan non fiksi. Di sini kita buat saja fiksi dan untuk tanggal terbitnya kita tidak perlu menginput manual, cukup klik icon kalender di ujung kanannya, pilih tahunnya terlebih dahulu, bebas saja, judul 11. Oke. Lalu untuk stoknya kita bisa input secara manual atau ketik secara manual atau kita bisa klik icon sebelah kanan naik seperti pada video. Lalu untuk harganya kita tidak perlu menuliskan currency-nya lagi karena sudah secara otomatis teratur untuk rupiah. Misalkan harganya 90.000. Nah, oke. Lalu gambar buku, yang mana gambar buku ini sifatnya opsional dan jika kita misalkan memasukkannya, klik choose file, nanti secara otomatis akan ke file explorer dari komputer yang digunakan. Misalkan kita menggunakan gambar ini untuk bukunya. Kita cukup klik tambah buku dan akan muncul notif buku dengan judulnya tadi 86 berhasil ditambahkan. Kita cukup klik OK lagi. Nah, seperti yang terlihat di daftar buku itu ada gambarnya, judul, penulis, kategori, tanggal terbit, stok, harga, dan yang terakhir itu ada aksi. Oke, jadi di bagian aksi ini yang seperti kalian bisa lihat itu ada button kurangi, ya ada dua yaitu untuk jual dan lainnya. Button kurangi ini ada dua dikarenakan web ini ada keterbatasan yaitu tidak adanya fitur transaksi yang mana jika tidak ada fitur transaksi pada menu laporan ini tidak bisa kita tahu penjualannya kan karena tidak ada menu transaksi. Agar kita bisa pada menu laporan ini tidak perlu menginput secara manual tentang penjualannya, kita menggunakan pada bagian kelola buku itu menu kurangi dalam kurung jual. Misalkan di sini stoknya 8, misal penjualan hari ini misalkan 4. Kita cukup masukkan berapa yang terjual, klik button kurangi dalam kurung jualnya, nanti ada notif, kita cukup klik OK. Dan seperti yang terlihat pada stok, secara otomatis stoknya itu akan berkurang. Dan di menu laporan, secara otomatis juga total penjualan hariannya itu langsung keluar. Jadi tadi kan harga 90.000 ada 4. Lalu di sini ada penjualan harian, penjualan mingguan, dan penjualan tahunan. Oke, balik lagi ke kelola buku. Di sini juga ada kurangi lainnya. Nah, kurangi lainnya ini kami letakkan dikarenakan ketika stok buku berkurang, itu tidak hanya dikarenakan adanya penjualan. Bisa saja karena bukunya rusak, dilarang berjual belikan, atau berbagai hal lainnya. Misalkan di lainnya kita masukkan satu aksinya, kurangi lainnya, kita klik OK. Seperti yang terlihat, stoknya akan berkurang lagi menjadi 3. Dan di menu laporannya tidak akan berubah karena dia bukan penjualan. Jadi yang di laporan ini hanya secara otomatis mengambil data dari penjualannya saja. Lalu di sini juga ada tambah stok. Kita cukup sama seperti yang lainnya tadi, masukkan saja berapa stok yang ingin tambahkan, lalu klik buttonnya, lalu klik OK. Secara otomatis di stok akan bertambah. Lalu ada menu hapus buku, yang mana misalkan pemilik toko sudah tidak ada bukunya lagi atau sudah tidak terbit, tidak ingin dijual lagi. Pemilik toko bisa langsung saja menghapus bukunya, klik button hapus buku, habis itu klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, secara otomatis bukunya nanti akan hilang. Lalu di laporannya tidak akan hilang dikarenakan tentu saja laporan penjualan tidak akan hilang walaupun buku sudah hilang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albertus. Oke, menu selanjutnya adalah cari buku. Nah, di dalam menu ini merupakan fitur yang bisa kita gunakan untuk mencari buku yang ingin kita cari atau kita ingin baca ya. Dalam menu ini
Kita bisa mencari berdasarkan judul, penulis, atau tanggal buku, atau bisa mencari menggunakan dari kategori dari buku yang ingin kita cari. Nah, coba masukkan dari cari buku tersebut tergantung dari daftar buku yang ada di dalam kelola buku ya. Jadi kalau misal di dalam daftar buku ada buku tersebut, di dalam cari buku bisa dicari. Nah, buku sudah ditambahkan dalam daftar buku. Sekarang coba cari berdasarkan judul dari buku dalam daftar buku. Nah, di sini langsung muncul buku berjudul 86 beserta gambar dan detail-detail dari buku tersebut seperti penulis, kategori, tanggal terbit, stok, dan harga dari buku yang dicari. Kalau dari pilihan kategori, sesuai dengan kategori yang sebelumnya dimasukkan, seperti non-fiksi, fiksi terlebih dahulu. Nah, selain dari mencari nama secara spesifik, bisa digunakan dari kategori buku yang ingin dicari, seperti itu. Lanjut ke bagian menu pengguna. Nah, dalam menu pengguna ini merupakan pengguna yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini seperti admin dan kasir. Nah, untuk melihat detail dari masing-masing pengguna ini, kita hanya menggerakkan kursor ke dalam tampilan pengguna. Nah, akan muncul secara otomatis peran, email, dan kapan pengguna ini bergabung dengan aplikasi ini. Selain itu, kita juga bisa mengatur profil foto dari akun yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Bisa diperagakan. Nah, ketika memencet edit profile foto, kita langsung masuk ke file explorer dan bisa memilih gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, akan tampil gambar seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rafli. Oke, selanjutnya ini ada menu pengaturan. Nah, di sini menu pengaturan belum memiliki konfigurasi koneksi database, maka pengaturannya di sini masih belum bisa ditampilkan. Terus yang terakhir itu ada menu logout. Nah, pada menu logout ini, ketika kita pencet dan kita mencet OK, maka akan kembali ke menu tampilan utama yaitu login. Oke, baik. Tadi itu pemaparan tentang jalan kerja web yang kami buat ini. Seperti yang terlihat tadi terdapat beberapa menu. Menu utama yaitu menu dashboard, kelola buku, cari buku, laporan pengguna, pengaturan, dan logout. Alasan penempatan dari menu-menu ini langsung gitu tanpa ada menu tambahan lagi di dalamnya karena seperti yang dikatakan di awal, target dari web ini untuk toko-toko buku antik, yang mana biasanya toko-toko buku antik itu pemiliknya itu orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi dengan desain seperti ini yang langsung semua bagian menunya itu langsung di depan mata gitu ya. Jadi tidak perlu kebingungan lagi gitu. Jadi dashboard, kelola buku, dan alasan kami membuat, dan itu juga salah satu alasan kenapa kami membuat web ini dengan UI UX-nya yang simple saja, seperti yang terlihat sebelumnya.
Baiklah, terima kasih teman-teman atas pemaparan yang telah disampaikan. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kembali bahwa sistem informasi manajemen toko buku berbasis software yang kami kembangkan ini emang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan toko buku. Dengan solusi ini diharapkan pengelolaan toko buku menjadi lebih terstruktur dan efektif. Di sini kami juga terbuka untuk menerima kritik, saran, dan pertanyaan guna menyempurnakan sistem ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi perkembangan teknologi informasi di bidang manajemen toko buku. Nah, terima kasih dan semoga sistem ini dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan bisnis yang lebih modern dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.